selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang rahasia yang dia sembunyikan darimu. Apa yang tidak pernah dia katakan padamu ya, tentunya untuk ke-12 zodiak. Dan ini terhadap seseorang yang kalian fokuskan saat ini ya. Bisa pasangan kamu, bisa siapapun itu orang yang berhubungan dengan kamu, orang yang kamu fokuskan intinya ya. Siapapun sih, nggak melulu tentang cinta-cintaan ya. Seseorang yang kamu fokuskan, kira-kira kamu yang juga kayak yang apa ya, mungkin ada rasa curiga ya terhadap seseorang. Kira-kira dia nyimpen suatu rahasia apa sih di belakangku gitu ya. Nah ini ya, tema ini cocok buat kamu yang lagi cari tahu ya, rahasia yang disembunyikan seseorang. Oke, rahasia yang dia sembunyikan terutama ya, yang tidak pernah dia katakan kepadamu. Oke, tema ini sedikit berbeda teman-teman ya. Kalau biasanya aku kan mulai dari Aries ya, zodiaknya. Kita akan mulai dari yang terakhir dulu ya. Aku akan mulai dari zodiak Pisces malahan di sini ya. Jadi biar adil ya, biar nggak kelamaan terus ini kalian yang kloter 2 gitu ya. Aku akan mulai dari Pisces dulu. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita tarik energinya para Pisces di sini ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Please, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama di sini Pisces ya. Kartu yang pertama menggambarkan energi umum hubungan antara kamu dan seseorang di sini ya. Gambaran besar hubungan kalian saat ini ya. Aku lihat terkadang ada negatif thinkingnya ya. Dengan siapapun ini, siapapun dia orang yang kalian fokuskan, aku lihat gambaran umum hubungan kalian bener-bener yang kayak terkadang ada curiga-curiganya, ada saling sinis-sinisnya, ada negatif thinkingnya kalau aku lihat gitu, bahkan pandangan negatifnya seperti itu, terlihat kekurangan-kekurangan dan kayak apa ya, kebosanan juga dalam hubungan ini, kurang bersemangat kalau aku lihat gitu ya. Lalu yang kedua, apa topeng yang ia tampilkan ke kamu Pisces, citra ataupun sikap luar yang mungkin berbeda dari dalamnya gitu, yang dia tampilkan kepada kamu tentang topengnya, bahwa dia adalah seseorang yang selalu bahagia dengan kamu gitu ya. Seseorang yang selalu happy, selalu kayak nggak ada masalah kehidupannya, yang selalu bersyukur kelihatannya, yang selalu bisa cantik, rapi, ganteng, apa-apa ya udah kita sabar aja, ngikutin progres ya, bersyukur sama Tuhan. Dan dia juga menampilkan citra yang selalu terlihat sukses dan berkembang kehidupannya. Sedangkan di kartu yang ketiga kita juga akan melihat ya, nih yang ketiga, perasaan terdalam yang ia sembunyikan ya, perasaan yang dia simpan sendiri yang belum pernah dia ungkapkan ke kamu. Seseorang ini sebenarnya sangat mencintai kamu di sini, bahwa Pisces bisa menjadi kayak garda terdepan lah untuk menginspirasi dia, memotivasi kehidupannya dia untuk jauh lebih baik lagi, untuk membuat dia menjadi seseorang yang lebih punya tindakan gitu ya dalam kehidupannya, nggak stagnan gitu. Dan di sini juga perasaan dia terhadap kamu benar-benar yang merasa bahwa Pisces ini seseorang yang bisa diajak berkomitmen dan bisa menjadi pilihan ya, dalam berteman, dalam berhubungan, ataupun dalam kerjasama ya. Karena ini kan orangnya bisa banyak hal, ini gak melulu tentang percintaan teman-teman si dia ini ya. Intinya dia adalah orang yang kalian fokuskan, mau itu rekan kerja, partner bisnis juga bisa. Lalu yang keempat, ketakutan terbesarnya dalam koneksi ini atau hubungan ini apa sih? Aku lihat ketakutannya bahwa
salah satu di antara kalian akan lupa diri, ya. Lupa diri seperti lupa kacang lupa dengan kulitnya gitu ya. Di sini dia takut bahwa segalanya akan lost control dalam hubungan ini. Dia lupa daratan, terus hanya memikirkan tentang reputasi, uang, kehormatan, harga diri masing-masing gitu ya. Hanya mikir keuntungan masing-masing juga itu. Dia takut bahwa dalam koneksi ini ada janji yang pada akhirnya tidak bisa ditepati ya. Dia takut segala hal yang indah dalam hubungan ini hanya bagaikan mimpi di siang bolong belaka gitu. Dia takut salah satu di antara kalian berilusi terus apa ya, kayak orang yang lupa diri, lupa daratan, lupakan semuanya gitu ya. Janji-janji awal, rencana awal, prinsip awal yang kalian bangun dalam koneksi ini seperti itu. Takut khilaf juga, takut salah satu khilaf, lupa daratan tadi ya. Lalu yang kelima, alasan dia menyembunyikan hal ini. Mengapa dia memilih diam ataupun menyimpan rahasianya ataupun ketakutannya terhadap kamu Pisces? Karena di sini dia takut berkonflik dengan kamu. Dia takut banyak argumentasi gitu loh yang terjadi di antara kalian, karena itu bisa kayak membuat hubungan koneksi jadi semakin lebih memanas, kayak memecah belah, bikin retak hubungan juga ya. Hanya akan menimbulkan tensi yang berlebihan seperti itu. Nggak mau buat gaduh sih alasannya. Itu simpelnya. Lalu yang keenam, rahasia yang belum pernah diucapkan. Ini inti dari pertanyaan ini ya. Apa sih yang benar-benar belum pernah dia katakan padamu Pisces? Bahwa dia sesungguhnya adalah seseorang yang selalu ngeprotek ya, baik tentang dirinya ataupun tentang kamu. Meskipun dia terlihat curigaan orangnya, terlihat nggak percayaan, tapi diam-diam di sini dia selalu ngeprotek kamu, melindungi kamu ya, agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah gitu ya, dan selalu berada di jalan yang benar gitu, jalan yang tepat itu. Tapi dia nggak pernah ngomong sama kamu, tapi melalui tindakannya selalu mengarahkan kamu gitu ya. Pisces kesini dong gitu. Jadi Pisces akan ngikut gitu ya. Jadi itu dia nggak akan bilang, karena di sini juga terkadang ada rasa gengsi gitu ya. Ada rasa kayak malu gitu ya. Terus juga kayak gak ingin diumbar-umbar sesuatu yang baik yang dia lakukan. Lalu di kartu yang ketujuh, bagaimana rahasia ini mempengaruhi hubungan kalian, bahwa ternyata dia diam-diam selalu menjaga kamu ya. Aku lihat dampak tersembunyi ya dari rahasia tersebut terhadap koneksi kalian, bahwa ini dampaknya malah bagus, malahan hubungan ini akan bisa semakin lebih fokus ya, lebih fokus satu sama lain. Akan ada hal-hal baik yang tumbuh dalam hubungan ini, bisa mencapai tujuan bersama, bisa mencapai cita-cita bersama, bisa sukses bareng juga gitu. Dan di kartu yang ke-8, apa sih yang dia harapkan dari kamu Pisces? Apa yang dia inginkan secara diam-diam dari hubungan ini ataupun darimu secara pribadi? Dia berharap bahwa kamu bisa menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih bijaksana lagi, lebih bisa memperbaiki inner beauty nggak tuh ya, lebih jujur lagi, terus lebih sabar lagi, lebih bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, dan bisa menjadi seseorang yang kayak bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi banyak ya harapan dia sama kamu ya. Lanjut di kartu yang ke-9, kemungkinan dia akan mengungkapkannya. Apakah dia akan jujur atau tetap diam ke depannya terhadap hal-hal yang tadi, bahwa sesungguhnya rahasia dia adalah dia tuh selalu melindungi kamu gitu ya, ngeprotek kamu meskipun terkadang kelihatan seperti melawan kamu ya. Oke. Jadi kemungkinan dia akan mengungkapkannya, aku lihat sih kayaknya kayak hampir nggak mungkin ya, karena di sini dia gengsinya tinggi gitu ya. Gengsinya tinggi, sulit buat ngomong, sulit mengakui bahwa sesungguhnya dia cukup peduli, bahkan peduli banget dan so sweet sama kamu jatuhnya gitu. Cuma kan gengsi gitu sih, hampir nggak mungkin. Dan di kartu yang ke-10, saran semesta untuk kamu Pisces ya. Petunjuk dari semesta, bagaimana kamu sebaiknya bersikap atau merespon situasi ini. Mungkin sih
ya udahlah ya, saran semesta buat kamu, rayakan ya hal-hal yang baik yang udah terjadi, udah kamu rasakan, yang diberikan oleh seseorang ini terhadap kamu ya. Saling support, sharing hal yang baik-baik, rayakan hal-hal yang baik-baik. Kalau ada masalah, dicari solusinya bareng-bareng, jangan berjalan apa ya kayak sendirian gitu. Selalu sama-sama cari solusinya ya, dan selalu enjoy apapun yang dilakukan bersama gitu sih ya. Oke Pisces, itu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya si dia ini tentunya bisa dari kedua belah zodiak, cuma mungkin akan paling kuat dari Cancer, Gemini, Scorpio, Leo, Capricorn, Virgo, Cancer lagi, Aries. Untuk inisial nama ya, udah lama nggak pakai inisial nama. Inisial nama ini tentunya bisa ke semua orang, tapi ini akan paling kuat energinya ya kepada orang-orang inisial berikut kalau yang kamu fokuskan nih ya. Oke, yang pertama kita ambil berapa ya, 6 ya. Ada inisial V, ada H, ada J, ada M, ada G, dan ada satu lagi, ada B. Aku ulangi sekali lagi, inisial namanya bisa dari V, H, J, M, G, dan B. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Pisces.